Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi ya kita di perkuliahan kali ini. Nah, Mas Mbak sudah bisa untuk menulis atau mengklik P untuk presensi. Dan presensinya mulai saat ini sampai jam 6 sore seperti itu. Nah, Ibu izin share screen. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian kombinasional. Masih sama seperti kemarin, tapi dengan studi kasus yang berbeda. Dan ini asik sekali. Nah, siap-siap nanti persiapkan ada 7 mahasiswa yang bisa mendapatkan poin ya. Seru sekali ini pokoknya. Nah, PPT yang akan Ibu gunakan yaitu pertemuan 9 rangkaian kombinasional. Di PPT 9 ini ada banyak sekali materi. Nah, Ibu ini akan mempelajarinya atau kita akan belajar sama-sama. Itu sudah beberapa tahap, bisa 2 pertemuan sampai 3 pertemuan. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke driver, guys. Ibu share screen dan tampilkan ya. Nah, driver seperti ini. Driver adalah suatu rangkaian yang mengubah dari kode ke kode segmen. Yang dimaksud kode di sini bisa berupa kode X3, kode BCD, kode gray, kode biner, atau yang lainnya. Yang dimaksud dengan kode segmen adalah suatu kode dengan 7 buah LED yang dirangkai seperti gambar ini. Nggak asing ya? Ini tuh seperti jam di Bank Jo, di jam digital kita, jam dinding kah atau jam tangan seperti itu. Nah, ini ada 7 dengan urutan A, B, C, D, E, F, G seperti itu. Nah, kita lihat contoh angka 0 sampai 9. Nah, bisa kita lihat di sini kalau angka 1 maka LED yang menyala yaitu B dan C saja. Kalau angka 7 A, B, C. Angka 8 semua menyala ya. Nah, ini juga ada angka 6. Angka 6 ini ada 2 kombinasi. Ini yang 6 simple atau ada angka 6 yang A-nya menyala. Tapi untuk pertemuan kali ini 6-nya yang 6 simple ya. Yang F, E, G, D, J seperti itu. Ini contoh LED yang menyala dari angka 1 sampai angka 0. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, di mana rangkaian kombinasional itu kita harus tahu nih inputnya berapa, outputnya juga berapa. Nah, inputnya itu kan angka desimal 0 sampai 9 ya guys. Ini pasti bentuk desimal. Dimana kalau akan kita buat chip, kita perlu mengubahnya ke dalam biner. Nah, biner kan ontetik dengan 2 pangkat N. Nah, misal 2 pangkat 2, apakah cukup guys? 4 baris? 0 sampai 3 apakah cukup? Suaranya Mas Mbak? Kalau kita mau memproses 0 sampai 9 menggunakan 2 pangkat 2, apakah cukup? Kurang. Kurang ya. 2 pangkat 3 itu ada 8 baris di tabel kebenaran. Itu 0 sampai 7. Kurang atau cukup? Bagaimana? Mana suaranya? Kurang. Iya, betul sekali kurang. Nah, sekarang 2 pangkat 4. Itu ada 16 baris. 0 sampai 15. Wah, ini malah lebih-lebih ya. Nah, jadi kita gunakan 2 pangkat 4 ini. Yang lebih tidak apa-apa. Jadi, dari 2 pangkat 4 ini kita ketahui bahwa 4 itu variabel inputnya. 4 variabel input. Nah, nanti di tabel kebenaran ada 16 baris tabel kebenaran. Tabel TK ya, tabel kebenaran ya. Lalu bagaimana
dengan 10 sampai 15. Kalau 0 sampai 9 kan akan kita pakai ya, lalu bagaimana dengan angka 10 sampai 15? Nah, 10 sampai 15 kita buat menjadi don't care. Kita berikan inisial D seperti yang materi sebelum UTS-nya kita kemarin. Nah, yuk kita lihat. Nah, seperti ini. Pertama kita menulis binernya dulu ya, buat tabel kebenaran, biner, dan sebelahnya ada desimal. Nah, binernya itu ada 4 variabel, guys. A, B, C, D. Lah, outputnya itu banyak ya, A, B, C, D, E, F, G. Karena 7 ya, 7 segmen. Nah, ini Ibu akan tunjukkan Jamboard-nya. Kita masuk ke Jamboard. Ini Ibu tunjukkan dulu. Nah, seperti ini. Ini tabel kebenarannya. Jadi kita inputnya ada 4. W, X, Y, Z. Biar beda ya. Kalau PPT tadi kan sama-sama ABC. Outputnya A, B, C, D, E, F, G. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jika kita mendapati tabel kebenaran 16 baris, maka default pengisinya 0-nya 8 kali di awal, 1 8 kali di akhir. Lalu 4 0 4 kali, 1 4 kali, 0 4 kali, 1 4 kali, 0 2 kali, 1 2 kali, dan sebelahnya 0 1 0 1. Harus urut seperti ini. Kalau urut, maka desimalnya juga akan urut 0, 1, 2, sampai 15. Karena itu sudah ikut ini ya, 2 pangkat 0 ya, 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 4, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8. Nah, seperti itu. 0 sampai 9 nanti akan kita isi bersama-sama. 10 sampai 15 itu sudah dipastikan kita isi D atau don't care karena memang 10 sampai 15 itu tidak digunakan. Dan kita tidak digunakan dalam input ya. Tapi kita bisa manfaatkan D ini sebagai nanti penyederhanaan pengelompokan di GMap seperti itu. Nah, yuk kita bareng-bareng Ibu akan share Jamboard-nya. Ibu kirim ya di chat. Silakan masuk Jamboard. Nah, Mas Mbak bisa pemanasan dulu di slide pertama. Nah, sembari menunggu teman-teman yang lain, silakan pemanasan. Ngecek apakah berhasil atau tidak. Jamboard-nya bisa menulis atau tidak. Nah, Jamboard ini akan leluasa digunakan jika kalian menggunakan laptop ya. Kalau menggunakan HP sih bisa, tapi banyak kekurangan seperti itu. Dan di pertemuan kali ini nanti kita ada 7 slot mahasiswa untuk mengerjakan kuis. Ibu harap ada nama baru ya. Sebelumnya ada Mbak Talia, Mas Kanif, Mbak Aisyah, Mas Aurelino, Mas Bagas, Mas Jius, biasanya kan itu ya. Ibu harap ada nama-nama yang baru nih. Oke, silakan masuk. Di Google Meet ada orang 24 nih di Jamboard-nya. Jarang masuk ya yang lain ya. Nanti yang A kita kerjakan bersama-sama seperti itu. Oke, bisa oret-oretan. Seru ya Jamboard ini ya.
Jadi kita bisa menulis bersama-sama. Yuk, Ibu mulai. Sekarang yuk kita pindah ke slide kedua. Kita mengerjakan bagaimana untuk membuat rangkaian untuk LED 7 segment. Nah, Ibu mulai. Nah, misal angka 0. Angka 0 itu yang aktif apa saja? Oh, yang aktif itu kecuali G. Maka A, B, C, D, E, F. Ini ada yang menyentuh tadi. It's okay. Ibu besarkan lagi. Nah, Ibu ulangi ya. Kalau yang 0 yang aktif dikasih angka 1, A, B, C, D, E, F. G-nya karena mati kita kasih angka 0. Nah, misal ini 4205, Ibu isi nomor 5. Berarti A, F, G, C, D. Nah, seperti itu. A, F, G, C, D. Yang lain 0. Angka 2, A, B, G. Terus ED. ED seperti itu. Paham ya? Nah, Ibu butuh 1 orang untuk mengisi tabel kebenaran ini. 1 saja. Minta tolong 1 orang untuk mengisi tabel kebenaran di sini. Oke, Mas J. Pertama tadi yang menulis J ungu. Oh, Mas Zeus ya. Oke. Jadi isi Mas Zeus. Yang lain? Nggak apa-apa, masih ada slot yang lain ya. Hal yang lain. Oke. Oke, Mas Zeus sedang mengisi tabel kebenaran. Iya, betul, yang 8 itu aktif semua ya. Oke, 1011 Nah, oke, terima kasih atas bantuannya Mas Jius. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mengisi persamaan SOP-nya yang ada di sini. SOP dilambangkan sigma M kecil ya, di mana kita menulis di sini yang A-nya itu terisi 1. Nah, jadi kita fokus di sini. Untuk slide pertama itu fokus ke A. Outputnya ada 7 ya, maka 7-7-nya harus dikerjakan. Nah, kita ke A dulu. Jadi yang 1 itu indeks ke 0, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Lalu D, don't care. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seperti itu. Setelah kita mengisi persamaan SOP-nya,
maka kita bisa mengisi di bagian keymaps-nya. Nah, keymaps ini tergantung sama input. Kalau 4 variabel, maka bentuknya seperti ini, 4 kali 4. Kalau 3 variabel berarti 4 kali 3, seperti itu ya. Yang sudah Ibu sampaikan pada sebelum-sebelumnya. Nah, seperti ini nih keymaps-nya nih. Kalau 2 variabel ini 2 kali 2. Kalau 3 variabel ini 4 kali 2. Maaf tadi 4 kali 3 ya Ibu ya bilangnya. Ini yang 3 variabel 4 kali 2, yang 4 variabel 4 kali 4. Untuk tulisannya atau nama variabelnya, urutannya disesuaikan dengan hurufnya. Tapi urutannya nih ya, negasi-negasi, negasi tanpa negasi, tanpa, dan negasi, seperti itu urutannya. Nah, lalu kita isi nih keymaps-nya nih. Nah, kalau kita sudah diketahui fungsi SOP-nya, maka kita mengisi di setiap indeksnya. Berarti 0, kita isi indeks sini 0. Ibu kasih hitam aja. Ini 0, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Lalu yang lain don't care-nya juga ditulis. 10, 11, 12, 13, 14, 15, seperti itu. Nah, setelah ini kita kelompokkan nih. Nah, ada don't care-nya tuh. Don't care itu bisa dipakai, bisa tidak. Kita membidik yang paling besar. Ini 8-an ya. Pengelompokan 8-an. Lalu bidik lagi yang lain. Ini 4-an. Lanjut. Ini bisa jadi 4-an juga. Dan yang ujung-ujung juga bisa rolling. Nah, setelah itu mari kita tulis persamaannya A sama dengan, nah kita telisik nih, W-nya masih sama, maka ditulis X-nya habis, YZ-nya habis. Lanjut, berikutnya yang hijau, W sama X habis, tinggal YZ. Ditambah lagi yang orange, W-nya habis, X-nya masih, Y-nya habis, Z-nya masih. Sekarang yang merah, W-nya habis, X-nya masih sama, X-nya sama, itu berarti masih ditulis, Y-nya habis, Z-nya sama. Nah, seperti ini. Jika kita sudah mendapati fungsinya, maka mari kita tulis W, kita gambar ya, X, Y, Z. Nah, biar rapih, dipersiapkan garis-garisnya. Ada W, lalu YZ, Y, Z, dan X, Z, dan X, Z, negasi. Seperti itu. Lalu ada tambah atau OR. Terus, terus, terus. Nah, seperti ini. Di ujung kasih A. Nah, beginilah cara mengerjakan output A, guys. Yuk, silakan. Apakah ada pertanyaan dari Mas Mbak? Belum. Belum. Oke, kalau belum, biar tambah paham, yuk kerjakan yang B, C, D, E, F, G. Ini Ibu kasih model tabel yang rapih ya. Wait, Ibu kasih tabel yang rapih.
Nah, yang P nah seperti ini. B, E, F, G. Oke, ada yang ngisi nih. Siapa yang ngisi G boleh tulis nama. Nah, silakan Mas Mbak, namanya diisi dulu sebagai cup, ngecup. Oh, aku ngecup yang ini, tulis dulu namanya, lalu baru dikerjakan. Silakan namanya ditulis, lalu dikerjakan ya. Jangan takut salah, nanti kalau ada yang salah akan Ibu segera tegur kayak gitu. Jadi nggak Ibu marahin kok. Nah, yang C sudah dicup atau akan dikerjakan oleh Mbak Talia. Lalu yang lain silakan. Yuk, yang lain, yang B siapa nih? Yang C Mbak Talia. Isi lagi boleh, Bu. Yang lain gimana? Tunggu 3 menit ya, Mas. Kalau 3 menit nggak ada yang ngisi, nggak ada yang ngecup nama, Mas Zeus boleh ngisi lagi. Oke? Berarti 13.38. Tunggu ya. Yang B Mas Taufik, yang C Mbak Talia, yang D belum bertuan. Kemana garapan ini? Jawaban tak bertuan. Ibu malah konser kan. Yuk, silakan dikerjakan yang lain. D, E, F, G. Salah nggak apa-apa, jangan takut salah. Nanti akan Ibu betulkan kalau ada yang kurang tepat. Mbak kalian Ibu tambahkan ya. 56, 6-nya ketinggalan 1. 6-nya juga ditulis Mbak Talia. Iya, cakep. D belum ada, D, E, F, G. Ayo G siapa? Semangat. Oke, Mas Zeus boleh masuk. Mas Zeus boleh mengerjakan yang lain ya. Yang G Mbak Aisyah. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Mas Taufik D-nya juga ditulis ya, karena dapat membantu dalam pengelompokan.
Oke, ini Mbak Talia, Ibu akan mengkoreksi. Mbak Talia yang hijau sudah betul sekali. Nah, kalau yang Mbak kerjakan ini, angka 1 di bagian sini itu tidak bertuan, belum terkelompokkan ya. Nih Ibu ralat ya. Yang hijau sudah betul, yang kurang tepat itu yang kuning dan biru. Ibu hapus sebentar. Nanti akan Ibu tuliskan kembali. Yang C, D, ini D, ini D, ini D. Oke. Yang C, yang hijau betul. Lalu, Ibu kasih warna biru yang ini. Nah, jadi yang 2 atas, 2 bawah, lalu kurang 1 ini ya. Nah, 1 itu, nah seperti ini Mbak. Jadi tadi kita tidak perlu menggunakan D yang sebelah sini ya. Nah, seperti itu yang paling sederhana Mbak Talia. Silahkan dilanjutkan. Oke, Ibu sidak untuk yang B. 1, 2, 3. Wah, itu ya Mas Taufik ya. Ini dia terpisah jarak ini nggak boleh nih Mas Taufik. Nah, ini akan Ibu benahi ya. Boleh minta tolong stabilonya dihilangin Mas Taufik dengan di back lagi. Mas Taufik Nur, di back aja. Nah, oke, baik. Di back lagi, kurang 1, klik. Nggak mau ya, ini Ibu hapus saja ya. Nah, ini akan Ibu Nah, pertama, untuk yang B, itu emang kebanyakan mahasiswa terpaku sama D yang di sini ya. Hanya pengen pakai D yang ini ya. Padahal D itu bisa dipakai dan bisa tidak dipakai. Untuk kasus ini, D yang tengah tidak perlu dipakai karena kita bisa rolling 8. Nah, seperti ini, sisi kanan dan sisi kiri rolling 8. Lalu, masih ada 2 lagi yang belum. Nah, ini yang atas dan yuk yang bawah bagaimana Mas Taufik? Silahkan ditambahi yang satu ini, yang satu bawah. Silahkan dikelompokkan. Iya, cakep. Tapi warnanya beda ya Mas Taufik. Ganti warna, itu bukan pengelompokan yang sama. Warnanya dibedakan. Iya, cakep. Sip. Sidak yang B sudah pengelompokan. Lalu yang C betul pengelompokannya sudah dan fungsinya juga sudah. Tinggal menggambar aja Mbak Talia. Sekarang Ibu sidak ke Mas Jius. Mas Jius yang merah betul. Yang orange betul. Nah, ini yang biru kurang tepat. Ini masih terpaku sama D ya. D. Hewannya tuh kita pengen kelompokin yang D ya. Nggak apa-apa, wajar. Jadi yang biru itu kurang tepat. Ibu hapus ya. Dan yang hijau juga kurang tepat. Karena kalau kita mengelompokkan yang D, D tok, nggak ada satunya, itu tidak malah tidak sederhana.
Jadi kalau kita mau mengelompokkan yang D, pastikan ada angka 1, seperti itu. Oke. Ibu ulangi ya, yang merah. Yang merah betul Mas Zeus, keren. Terus yang oranye juga betul. Ya betul sekali, yang biru segitu saja, betul. Ini angka satunya Ibu kehapus. Terus, nah yang biru betul. Nah yang terakhir ini, gimana Mas pengelompokannya Mas? Yang satu terakhir, bagaimana ngelompokinnya? Coba. Iya, cakep betul sekali Mas Zeus. Betul. Nah, sekarang lanjutkan membuat persamaan. Yang E belum ada yang mengisi, guys. Yang F juga, yang G. Mari kita sidak. Yang biru betul, yang orange betul, yang merah betul. Nah, yang hijau kurang sedikit, Mbak. Yang hijau bisa jadi perempatan. Coba Mbak Aisyah, yang hijau bisa jadi perempatan. Jadi kurang melingkari yang bagian mana nih? Iya, cakep. Seperti itu. Silahkan dibuat persamaannya. Yuk yang lain. E, EF guys. E itu persamaannya paling sedikit. Nih, itu tuh mudah E. Mudah sekali. Yuk coba yang lain. Mahasiswa, silakan kerjakan yang E itu mudah. Karena nanti hasilnya sedikit. Yang F juga oke, fine. Ya, Ibu sidak ke depan untuk persamaannya. Mas Taufik, X negasi betul. Yang hijau betul. Coba yang orange. Yang orange salah ya. Kurang tepat. Yang gambar saya nggak paham, Bu. Ini gambar gampang bingit. Nanti Ibu ajarin. Yang orange dulu. Yang orange sama yang biru itu kurang tepat. Orange sama biru ya. Jadi untuk membuat persamaan, pilih variabel yang sama atau muncul satu kali. Coba yang orange sama biru diganti ya, Mas. Untuk Mas Taufik, orange sama biru diganti dulu, Ibu keliling dulu. Yang Mbak Talia sudah selesai, betul. Mas Zeus persamaannya ini masih dikerjakan. Ibu next. Silahkan guys yang Yang F silahkan. Oh, yang G sedang on the way.
Oke, Mas Zeus. X negasi YZ, oke. Y, Z negasi oke, F negasi Y, betul. Ya betul, Mas Zeus, betul. Tinggal menggambar aja. Semangat, Mas Kanif. Alhamdulillah, ada yang mengisi. Yuk, yang F, guys. Mbak Aisyah yang G, W betul, X negasi betul, X negasi Y betul, betul. Mbak Aisyah persamaannya betul, tinggal digambar aja. Oke, kita ke Mas Taufik. Kurang tepat yang orange ini. Ibu coba ya. Yang hijau betul. Pertama tuh kita cari dulu W. Urut ya W. W-nya habis nih karena ada W negasi sama W biasa. Semuanya sama-sama ketutup semua W-nya. W-nya habis. Lalu X-nya oh, ini maksudnya yang hijau tuh bukan X negasi ya, Mas ya. Oke, wait. W sama X-nya habis karena sama-sama W negasi, X negasi, ada W sama X biasa, maka habis. Lalu Y negasi, Z negasi kan munculnya satu kali nih. Maka ini Y negasi, Z negasi. Jadi yang hijau itu Y negasi, Z negasi ya. Lanjut yang orange. W negasi, X negasi, ada ketemu WX, habis sama-sama habis. Ya, YZ-nya ini dia muncul satu kali, maka yang orange YZ. Nah, sekarang yang biru, W-nya. W-nya itu W negasi sama W, maka habis. X-nya X negasi sama X negasi, maka sama ya, ditulis. Lalu Y sama Z-nya habis karena ada negasi dan tanpa negasi, maka yang biru X saja. Jadi persamaannya X negasi ditambah YZ ditambah Y negasi Z negasi. Nah, ditulis ya. Oke, Pak Zeus, keren. Sip. Sudah selesai ya. Mas Kanif, mari kita sidak. Ya betul sekali. Yang hanya 2 saja. X negasi, Z negasi, Y, Z negasi. Betul. Sip, Mas Kanif. Mbak Aisyah, semangat. Yang F. Oke, Mbak Aisyah sudah oke. Oke, sip. Nah, sekarang kita gambar yuk, Mas Taufik. Pertama, Y negasi, Z negasi. Ditarik garis dulu, Mas. Y sama Z. Coba tarik garis ke samping-samping. Betul, cakep. Sama Z ya. Iya, betul. Nah, karena Y-nya negasi, Z-nya negasi, maka ditambahin simbol seperti ini, Mas. Ini segitiga, lalu bunder.
segitiga, lalu bundel. Dan karena dia berdampingan atau kali dikasih bentuknya D seperti ini. Yuk sekarang lanjut Mas Taufik, YZ. Y ditarik, Z ditarik. Iya betul, seperti itu. Dikasih D, kasih topi D ke samping. Sama kayak di atas ya. Iya betul sekali. Lalu kita tarik yang X-nya. X-nya negasi perlu tambahan apa enggak Mas? Silakan digambar negasinya untuk yang X. Iya, cakep. Nah, sekarang kita gambar yang plusnya ini. Gambar plusnya itu cukup ini simbolnya. Kayak D tadi, tapi ini cucuk. Nah, cucuk gini. Terus keluarannya ini B. Nah, silakan disatukan ke dalam ini cucuk ini. Silakan disambungkan ke cucuknya, Mas. Iya, betul. Iya, cakep. Nah, jadi yang di atas ini merepresentasikan Y, Z negasi. Lalu yang kedua merepresentasikan YZ. Yang ketiga itu menggambarkan atau merepresentasikan X. Nah, ini simbol plus. Seperti itu, Mas Taufik. Apakah sekarang sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Oke. Nanti di rumah banyak latihan ya. Iya, Bu. Yang B sudah mantap, yang C sudah, yang D juga sudah bagus, yang E kind of doesn't feel alright. Alright kok Mas, sudah benar. Nih, tambahin finishing touch-nya dikasih E terus. Seperti itu, sudah betul. Lanjut, yang F sedang on the way. Yang G sudah benar. Nah, sekarang tinggal menunggu yang F, Mbak Aisyah. Kurang Mbak Aisyah aja nih. Tuh, semangat Mbak Aisyah. Kita fokus ke yang F ya. Nah, yuk lanjut Mbak Aisyah. Yuk Mbak Aisyah, progresnya. Yuk Ibu bantu wes untuk pengisi yang gampang-gampang. Pengisi yang gampang-gampang. Nah, yang gampang-gampang kan ini dulu nih. Berarti ini 0. Lalu 4, 5, 6. 4, 5, 6, 8, 9. 9. Mbak Aisyah, apakah sudah bergabung kembali? Kalau sudah, Bu. oke. Silakan ditulis angka satunya, say. Tulis angka 1 di indeks 045689.
Yuk silahkan ditulis. Sip, betul. Nah, Ibu persiapkan. Ibu persiapkan. Oke, sekarang Mbak Aisyah tinggal dikelompokkan aja. Ini Ibu persiapkan gambarnya. Mbak Aisyah bisa fokus ke pengelompokan. Dicoba dikelompokkan, Mbak. Mbak Aisyah, yang D itu tidak perlu dikelompokkan. Yang D dikelompokkan kalau ada angka satunya. Kalau D dikelompokkan sendiri, tanpa ada angka satu, maka itu kurang sederhana. Di back aja, di pencet tombol back. Ini tombol back di sini. Nah, sip. D-nya itu ikut semua, tapi cari temen yang angka 1. Cari temen yang angka 1 ya. Nah, ini Ibu contohkan. Iya, betul, merah betul. Sip. Nah, kalau kita mau mengelompokkan itu, kita fokus ke angka satunya. Nah, sekarang fokus ke angka 1 yang indeks 89, Mbak. Itu bisa kita kelompokkan menjadi berapanan. Nah, oke. Itu kan Mbak Aisyah itu menjadi 4-an ya. Sebenarnya bisa jadi 8-an, Mbak. Bisa jadi kelompok 8. Itu di baris sebelahnya itu D-nya bisa dipakai. Bisa jadi pengelompokan 8. Yuk di back yuk. Nah, bisa jadi pengelompokan 8. Warnanya yang beda ya. Biar cantik kayak yang garap. Beda. Ibu. Ibu. Yang ya cakep betul sekali. Iya, cakep jadi 8-an ya. Oke, sip. Sekarang fokus ke angka 1, indeks ke 0. Ibu kasihin bisa jadi 4-an itu yang indeks ke 0. Bisa jadi pengelompokan 4. Bisa jadi pengelompokan 4. Temennya ditarik, temennya dipakai. Bisa. Iya, cakep. Nah, kurang satu lagi. Sekarang di indeks 6. Nah, coba Mbak Aisyah indeks 6 itu mengelompokkannya bagaimana? Indeks nomor 6.
Itu saja atau ada yang lain? Bisa yang lain? Nah, indeks ke-6 itu bisa jadi empatan, Mbak, pakai rolling. Nah, Ibu tambahin ya, yang indeks ke-6 ya. Warna yang belum dipakai. Nah, ini dan sebelah sini. Seperti itu. Oke, sip-sip. Nah, Ibu pertebal ya. Nah, sekarang Mbak Aisyah bisa menulis persamaannya. Nah, ada 4 ya. Nah, sembari Mbak Aisyah nulis persamaan, Ibu mau rekap dulu. Mas Zeus 2 ya. Taufik, Mas Taufik Nur. Yeay, ada nama baru. Ibu suka, Ibu suka. Taufik. Yang C, Mbak Talia. Jadi 4 ya, Mbak Talia. Mas Zeus sudah. Mas Kanif. Sekarang jadi 3. Mbak Aisyah Nur. Sekarang jadi 4. Oke, semangat Mbak Aisyah. Mbak Aisyah Widyastuti. Yuk dicoba. Ternyata bisa dilihat nih. Di Mas Aurel Nino tidak ada aktivitas. Oh, sekarang mungkin ya. Mbak Talia itu tadi mengerjakan tapi tulisannya tidak ada aktivitas. Oke, yuk Mbak Aisyah. Jadi seperti yang Ibu tulis buat Mas Taufik, variabel yang digunakan sebagai persamaan itu variabel yang sama atau yang muncul 1 kali. Bagaimana Mbak Aisyah? Apakah perlu dibantu? Kalau perlu dibantu bilang ya. Atau coba dulu nanti kalau ada yang kurang akan Ibu benarkan. Bagaimana Mbak Aisyah? Gimana kok Bagaimana perlu dibantu kah? Ya udah Ibu bantu. Nanti kamu gambar ya. Kita yang paling besar dulu, yang hitam. Ini W,
W-nya itu kan, oh oke, XY negasi. Betul, XY negasi, betul. Semangat, Mbak. XY negasi. Lanjut. Oke. Yang W itu punyanya hitam. XY negasi punyanya merah. Yang ini punyanya hijau. Itu punyanya, oke betul, silakan digambar. Oke, Mbak Aisyah, betul, silakan digambar ya. Kurang satu langkah lagi. Iya, sip. Dikasih negasi di bagian Y-nya. Ibu bantu ya, negasinya segitiga sama cenil-cenil. Sama 0. Iya, betul. Terus ditambahi dan. Nah, Ibu, tambah ini. Oke. Sekarang Y, Z, negasi betul, cakep. Yes. Y negasi, Z negasi. Betul. Yeah. Lalu lanjut X, Z negasi. Oke, iya, kurang satu lagi. Ibu bantu ya untuk perkaliannya ya.
Ini F. Yuk disambungkan. Oke. Iya, cakep. Sip, Mbak Aisyah. Alhamdulillah. Yeay, ada nama baru. Mbak Aisyah. E atau W? Oke, seperti itu. Wah, gimana sayang? Widya Stuti. Wait, boleh. Kita fokus ke baris A ini. Lalu kita tulis SOP-nya untuk mempermudah kita menuliskan angka 1 di Kmaps. Setelah angka 1 jangan lupa D atau don't care-nya karena bisa membantu dalam menyederhanakan persamaan. Nah, lalu yang B kita recap jadi 3 persamaan, 3 variabel ini. Nah, Bu, kenapa sih D-nya ini nggak kepakai? Sering kayak gitu ya. D-nya tidak terpakai karena kalau kita mengelompokkan D saja, maka memang tidak digunakan. Angka D itu bisa digunakan kalau ada angka satunya seperti itu. Seperti ini, 1, D-nya dipakai atau don't care-nya dipakai. Kalau kita mengelompokkan D semua, don't care semua, maka tidak diperlukan seperti itu. Lanjut, nah ada mahasiswa yang mengerjakan seperti ini guys. Jadi pengelompokannya itu segini segelondong ini dikelompokkan. Ibu berikan contoh. Oke. Tunggu ngereload ya. Nah, ada mahasiswa yang mengelompokkannya tuh segelondongan seperti ini. Nah, segini. 4 kali 3 atau 12. Nah, 12 ini tidak diperbolehkan karena pengelompokan itu harus 2 pangkat N. Misal mengelompokkan 2, mengelompokkan 4, mengelompokkan 8, atau mengelompokkan 16. Kalau di contohnya mengelompokkan 12 itu tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, D sini tidak digunakan. Memang sejatinya D itu boleh digunakan, boleh diabaikan seperti itu. Nah, ini untuk yang D. Ini untuk yang E. Dan ini untuk yang F. Nah, sip. Program kita sudah selesai nih, guys. Nah, ini Ibu ada tugas untuk kalian. Silahkan di rumah kalian kerjakan kembali. Kalian kerjakan kembali membuat 7 segmen dari A sampai G. Tulis di kertas, di foto, lalu upload PDF. Yang terdapat poin tetap mengerjakan kembali juga. Nah, Jamboard yang ini tidak akan Ibu bagikan ke kalian. Seperti itu. Nah, Jamboard-nya tidak akan Ibu bagikan. Ibu akan memberikan screenshot untuk yang A, mengerjakan yang A saja. Yang lain, silakan dikerjakan kembali di rumah. Nah, apakah ada pertanyaan untuk tugasnya dan materi kali ini? Bagaimana tugasnya dan materi hari ini? Apakah ada pertanyaan, guys? Oke, Ibu anggap tidak ada ya. Nah, kelasnya akan Ibu cukupkan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Tugasnya dikerjakan ya. Makasih, Bu.
Mau tanya Bu, untuk absensi Boleh. saya gimana ya Bu? Nanti akan Ibu klik ya, Mas.